Dan keberadaan penguasa yang ada demi Allah adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para makhluknya. Berangkat dari kemahatauannya, kemahabijaksanaannya, dan kemahaadilannya, Allah jadikan para penguasa yang ada. Allah jadikan penguasa selalu sesuai dan pantas untuk rakyatnya. Allah jadikan penguasa yang buruk bagi rakyat yang buruk. Sebagaimana Allah jadikan penguasa yang baik bagi rakyat yang memiliki kesadaran yang baik. Allah jadikan pemimpin dan penguasa yang ada sebagai cerminan mental rakyatnya. Buruk rakyat tersebut, maka hanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk pada mereka. Maka jangan salahkan pemimpinmu, salahkan dirimu. Sudah benarkah pejuang Islam di Suriah melawan pemerintahan Suriah karena Anda banyak melihat korban pada kaum muslimin akibat perang melawan mereka? Barakallahu fiik. Kita menghukumi para Syiah ini bukan muslim, Tayyib. Tapi untuk menghukumi jihad di Suriah benar apa enggak? Wallahu alam. Nanti syarat-syarat jihad dan menggulingkan sebuah pemerintahan syaratnya banyak. Yang pertama, pemerintahan tersebut benar-benar kita lihat kafir jelas. Kita lihat, bukan kita dengar. Paham gak kita lihat sama kita dengar bedanya? Kita dengar kan kabar. Kita lihat nih benar-benar kita lihat kufron bawahan. Satu. Yang kedua, kalaupun udah benar-benar kafir pun kita nggak boleh berontak apabila apa? Belum imtilakul uddah, memiliki persiapan yang kuat. Yaitu apa? Satu, sudahkah kita yang mau berontak kepada mereka tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Sudahkah kita beres kelar belajar tauhidnya, akidahnya, sehingga mau ngejatuhin yang salah? Ayo. Karena Rasulullah SAW 13 tahun bersama para sahabat diazab di Mekah. Apakah dia demo dan menjatuhkan kepemimpinan yang ada di Mekah? Belum. Yang dia sibukkan apa? Tarbiyah. Kalaupun udah jelas-jelas kaum tersebut dan para pemimpinnya melakukan syirik yang jelas-jelas. Kenapa? Belum siap untuk teriak jihad pada zaman. Akhirnya 13 tahun dia sabar, diazab sama kaum musyrikin di Mekah. Ketika di Madinah udah punya kekuatan, udah punya senjata, punya kaum, kemudian pendidikan juga kepada umat, minimal dari tauhidnya dulu apa ini itu udah benar, barulah bergerak. Jangan terburu-buru. Nah, wallahu alam yang kami lihat di Suriah terburu-buru, akhirnya madarat lebih besar. Tadinya hanya rakyat melawan pemimpinnya yang udah kafir. Tadinya gitu kan? Sekarang rakyatnya satu sama lain juga ribut, bahkan takfiri masuk. Dia ngebunuh Syiah, dia ngebunuh Sunni juga. Tuh, jadi nambah rame. Afghanistan, ambil pelajaran. Negeri yang dijajah kafir, apa? Red Bear, beruang merah dulu. Rusia. Oke? Di Afghanistan akhirnya mereka bersatu. 13 panji Islam lebih bersatu. Pimpinannya Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hikmatyar, Abdurrab Rasul Sayyaf, Syah Mas'ud, Mullah Umar dan lain-lain. Bersatu semuanya. 13 panji Islam lebih, 13 kelompok Islam bersatu. Melawan apa? Melawan penjajah kafir yang jelas-jelas kafir. Kalah.
Penjajah kafir kalah. Oke? Mulailah nih kaum muslimin di bawah bendera yang masing-masing rapat. Oke, bagaimana ke depannya negeri ini? Satu kelompok bilang, yang pertama menyerukan jihad kami. Yang lain bilang, apa? Yang banyak mati golongan kita. Yang ketiga, perang dari dulu di kampung kita mulu. Tuh. Yang keempat, orang dulu pada mati kan kalau nggak karena golongan kita. Yang kelima, yang keenam, akhirnya masing-masing saling menembakkan peluru sama-sama teriak Allahu Akbar. Lucu gak? Mendingan dijajah kafir apa mendingan bunuh-bunuhan sesama muslim? Lo mendingan dijajah kafir, malu bunuh-bunuhan sama muslim. Karena apa? Belum siap, pendidikan belum kelar, persatuan bohong. Apabila kita menyerukan, persatuan di atas nggak bisa. Kalaupun mungkin bersatu sementara ketika mereka memiliki common enemy, musuh bersama. Ketika musuh bersama nggak ada, maslahat yang ingin diraih bersama nggak ada, mereka berperang satu sama lain. Bukankah dulu Abbasiyah dan Abbasiyah dulu bersatu dengan Alawiyah? Karena apa? Punya musuh bersama, rezim yang berlaku, yaitu apa? Mereka bikin oposisi gandengan. Umayyah jatuh, Abbasiyah sikut Alawiyah. Karena nggak mungkin ada dualisme kepemimpinan, disikut. Abbasiyah naik jadi pemimpin, Alawiyah dia bantai-bantayin. Tuh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami puter di antara manusia. Yang kejadian sekarang dulu pernah kejadian. Ambil ibroh. Oke, kita katakan Syiah ini zanadiko, siapa? Bashar al-Kalb nih, dia menyerukan dia Tuhan kaman. Bukan hanya dia ini udah kayak Fir'aun yang berkata inni rabbukumul. Fir'aun ini kurang ajar yang begitu kan? Bukan hanya dia tidak mau menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Itu aja udah kurang ajar. Ini lebih kurang ajar. Dia tidak mau menyembah Allah, dia bilang sembah aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Inni rabbukumul a'la. Setan juga kaget. Ini berani gila Firaun. Nggak usah digodain setan yang kayak dia sih, iya gak? Nah, Bashar nih sampai kayak gitu, dia memaksakan untuk berkata la ilaha illa Bashar. Tahu nggak? Dia ini kayak Kurmuti dulu, Karamitah tahu? Yang ngebantai kaum muslimin di Mekah, di Baitullah Al-Haram tahun 13 Hijriah. Afwan, 13 Masehi ya? 13 Masehi. 317 Masehi, ya kan? Berarti 317 Hijriah, berarti sekitar 19-an. Tambahin 20. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala kulli hal, 317 Masehi yang kita tahu Abu Mansur Al-Qurmuti. Dia bergerak dari Najd, ya kan? Dan membantai-bantai para hujjaj yang lagi di hari tarwiyah pada baju ihram, dibantai semuanya di rumahnya Allah. Dan dia berkata anallahu billahi ana, akulah Allah, demi Allah akulah Allah. Tuh, ini kejadian yang udah terjadi sebelumnya, dan dulu lebih parah. Sekarang cuma di Suriah, dulu di Mekah, di jantungnya umat Islam gitu loh. Tapi kelar masalah itu, asal mau sabar. Anallahu billahi ana, akulah Allah, demi Allah akulah Allah. Ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana, akulah yang menciptakan makhluk, akulah yang memfanakannya. Tuh, sambil dia kencingin Ka'bah dan dia membaca syair. Syuf, aina at-tayr ala babil, aina al-hijarah min sijil. Mana tu burung ababil, mana tu batu-batu dari neraka. Begitu dia ambil Hajar Aswad sehingga Hajar Aswad terpisah dari Ka'bah. 21 tahun orang haji nggak ada Hajar Aswadnya. Tahu nggak kita? Bukan di Suriah, lebih parah lagi. Di mana?
Jantungnya kaum muslimin meke, kata orang Betawi meke. Tapi kelarkan masalah itu kan? Ya ini kita pernah ditimpa dengan musibah yang lebih memalukan, yang lebih ngancurin. Kelar masalah itu, Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menghapus musibah itu. Ya, nah yang kita lihat di Suriah ini, belum siap mereka untuk bergerak mengangkat senjata. Kalaupun ya memang pemimpin yang ada udah jelas-jelas kafir. Karena apa? Lihat tuh, karena ketidaksiapan mereka, akhirnya, ya kan? Madarat yang terjadi lebih besar. Lihat anak-anak yang mati dan lain-lain. Aturan sabar dulu, jangan dulu teriak jihad, jangan dulu jatuhkan. Apalagi beriringan dengan waktu itu Rabi' al-Arabi ini masa di mana negeri-negeri Arab demo-demo bareng-bareng tuh berawal dari Tunis, Mesir, Libya dan lain-lain. Ini hal-hal yang digemboskan di belakang-belakang yang ujungnya ada campur tangan juga musuh Islam. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat, ya ringankan ujian yang kepada seluruh saudara kita, baik di Suriah, di Mesir, di Irak, di Libya, di Afgan, dimanapun kita berada. Tapi al-haq ya akhi. Jangan sampai darah yang tertumpah, daging-daging yang tercabik-cabik membuat buram penilaian kita sehingga kita menjauhkan atau meninggalkan jalur agama lebih ke arah semangat membela. Ini yang dibilang fitnah. Fitnah apa? Agamamu diuji. yakni jangan kau teriak jihad karena apa? Karena rasa belamu, karena darah yang tertumpah. Jangan kau jihad karena emang saatnya jihad diperintahkan oleh syariat, gitu loh. Sekarang ini kan Palestina dan lain-lain, mereka berjihad karena apa? Ayahku mati oleh mereka, kakakku mati oleh mereka. Tuh, karena itu. Coba kalau ngikutin kaidah Islam, apakah saatnya mereka jihad? Syekh Albani bilang, jangan dulu, belum saatnya untuk mereka jihad. Kenapa? Madharat jauh lebih besar terjadi dengan mereka meneriakkan jihad. Yang dibunuhin anak kecil, bibit yang dimatiin. Ya kan? Kalau mau ngomong jihad. Ya, wallahul musta'an. Allah